satu. Oke, ya selamat Siap. malam semua. Ya, oke, terima kasih udah mau hadir di trading bareng ini. Ya, oke, bersama TB Financial. Ya, tolong Pak Yogi yang buka biasa. Maaf Pak Yogi, siapa Pak Yogi? Dah Pak, dah Pak. Ya, siapa Pak Saya Yogi? langsung saja. Acara webinar ini diselenggarakan oleh TBF Financial. Bagi yang belum tahu, TBF Financial ini adalah badan independen yang murni tujuannya untuk memberikan edukasi khususnya perdagangan surat option dan forex. Nah, live trading kali ini teman-teman semua harusnya bisa ya Pak. Kalau ya Pak, tapi ini kayaknya pada di jalan. Maksudnya mau request pair apa ini enaknya ini begitu ya Pak. Tapi Ya, betul, ya kayaknya betul, ya betul. nanti jalan aja sih gitu. Lalu apa aja sih kalau kita itu mau pasang menaruh beli apa jual apa aja yang perlu dipertimbangkan. Langsung aja Pak Anto, silakan waktu dan tempat. Ya, oke, mungkin maaf Pak Yogi, mungkin ada presentasi yang mau di ini pelaku UKM Pak. Oh, ada Pak Agus, suara jelas Pak Agus. Oh, ada udah banyak nih, udah Pak Abed, Pak Ari. Oke, udah Jelas banyak. Pak, suaranya Pak. Oke, thank you ya, thank you yang udah mau datang. Ya, oke, kita langsung mulai tadi baru 2 orang, dua-duanya di jalan. Ini udah mulai banyak. Ya, oke, thank you semua. Pak, sorry Pak Yogi, ada yang mungkin yang mau di itu, yang mau di share presentasi. Udah Pak, Pak Anto aja ikut. Oke, ya kita langsung aja ya. Ya, oke. Ya. Kita coba mulai jam 7, tapi nanti kita besok coba kita mulai jam 8 deh. Bila semuanya udah pada siap ready. Oke, ya kita akan mulai dulu dengan terserah. Kayak mau pair apa? Silakan. Mari silakan. Ada request? Ada request nggak? Kalau nggak ada request saya ke GBP sama Euro biasa favorit saya. Oke, silakan. Ada mau request nggak? Ya diketik juga nggak apa-apa. Di chat juga boleh. Ya, oke, ini saya udah ready nih. saya udah ready. Ya, kalau misalnya bagus saya masuk, kalau misalnya nggak bagus ya saya nggak maksa. Tapi saya udah ready, udah siap semua. Oke, ya silakan. Ada ini nggak request mau pair apa? Ya, kalian biasanya di pair mana trade-nya? Oke, sebentar saya lupa ada satu grup saya reminder. Saya satu grup reminder buat ikutan ya, jadi sama-sama. Sebentar ya, saya forward dulu satu grup. Oke, ya dah ya, ada ini, aduh nggak bisa, saya lagi nggak bisa masukin. Coba saya forward lagi. Oke, ya ada pair apa? Sebentar ya, sebentar. Ada pair apa yang mau di trade untuk hari ini? Ya, saya siapin dulu. Ya, ini ada satu grup saya agak lupa mau ingetin buat masuk. Oke, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ya silakan. Ya, ada pair apa mungkin dari kalian? Ini zoomnya kemana nih? Ini kebanyakan screen. Oke, ya. Belum ada di chat ya? Belum ada di chat. Belum ada. Oke, saya tunggu deh 2 menit deh. Kalau nggak ada saya lanjut ya di GBP sama Euro saya. Mari Bapak-bapak, mungkin ada request. Oh, Euro USD dari Oke, good. Euro USD. Oke, Euro USD saya tunggu. Oke, Euro USD. Oke, itu Euro USD juga makanan saya. Ya, oke, masuk. Euro juga masuk, betul. Euro USD, oke, terus ada lagi nggak? Euro USD juga makanan saya. Sell Euro, saya cukup setuju. Sell Euro, saya cukup setuju. Oke, Pak Irwandi, saya cukup setuju. GBP JPY ya, oke, baik. Kita akan cek. Yuk, satu lagi, saya catat dulu deh. Euro saya cukup setuju. Ya, saya juga kayaknya ngelihat tanda-tanda ada kelemahan mau turun. Itu saya cukup setuju. Ya, saya juga ngelihat di situ. Betul, Pak. Euro USD, terus GBP JPY. Nah, ini kita akan lihat ya. Oke, JPY. Terus satu lagi. Ada lagi mungkin. Ada lagi emas mungkin apa-apa ini. Emas udah otomatis sih. Saya juga akan lihat sih. Oh, ya. DXY-nya naik. DXY-nya naik. Saya cukup setuju, tapi batin baik-baik ya. Oh, sorry, ini record udah. Oke, sip. Ya, DXY-nya betul. Saya ngelihat. Cuma kalian betul. Ya, berarti kalian udah ini ya.
udah ngerti gitu loh cara baca DXY. Bagus ya. Kelihatannya memang, tapi ingat hati-hati. Ini bisa turun nih. Hati-hati. Saya ngeliatnya juga gejalanya begitu. Tapi hati-hati ini bisa turun. Nanti kita akan lihat. Ada berita yang pengaruh nggak? Tapi kalau lihat dari sekilas sih memang kemungkinan naik. Tapi kita nggak tahu. Ya, oke kita lihat nanti chartnya. Ya, ada lagi nggak? Silakan. Ya, selain ini udah ada Euro USD, GBP, JPY. Terus kalau saya memang saya pasti udah otomatis ya GBP USD sama DXAU. Ya, oke ada lagi? Saya GBP, JPY. AUD USD. AUD. Oh. Kenapa melemah, Pak? Oke, nanti kita cek ya, kita akan cek AUD USD. Oke, yuk kita akan mulai ya. Oke, jadi pertama-tama berarti yang baru ini, yang baru ini. Dua ini nih. Ya, saya jangan trade. Kita akan lihat apakah bagus atau enggak. Ya, yuk kita akan mulai. Nanti kalau misalnya ini langsung ini aja ya, chat aja ya. Sekarang udah ada berapa nih? Ada 10 partisipan. Ya, kita akan masuk untuk kalender ekonomi seperti biasa. Saya akan cek dulu. Ya, AUD ya masuk ya, GBP, Euro sama JPY. Kayaknya udah malam JPY. Ya, tapi kita akan lihat. Soalnya malam pasar JPY ini udah tutup nih. Ya, tinggal GBP-nya yang aktif. Tapi nanti kita akan coba lihat. Kita apply filter, coba kita lihat untuk berita hari ini. Hari ini Kamis ya, Pak? Pak Yogi? Ya, Pak. Hari ini Kamis apa Jumat sih? Jumat kan? Oh iya, ya Jumat kan saya sampai lupa. Kok kenapa beritanya ininya kosong gitu? Ya, oke. Berarti kita lihat dari hari Kamis. Kamis itu USD-nya melemah. Kalau kita lihat Kamis ini USD-nya melemah. Ya, jadi kemarin Kamis tuh USD-nya melemah. Kita lihat di sini. Ya, nah hari Jumat ini, sedangkan hari Jumat ini kita lihat tidak ada berita, cuma ada statement doang JPY. Dan tidak ada berita di Euro, Eropa segala macam tidak ada. Ya, cuma nanti USD kosong. Berarti berita nggak ada. Untuk emasnya, coba saya cek ya emasnya. Kalau emas saya ke sini. Ada berita yang luar biasa nggak untuk emasnya? Oke, ini saya secara fundamental dulu ya. Berhubungan sama Bitcoin sih. Jadi berhubungan sama kripto. Jadi untuk emasnya sendiri kayaknya nggak ada berita yang terlalu gimana-gimana. Oke, ya ini untuk emasnya. Sedangkan kalau emasnya ini, sebentar saya lihat emas. Saya sekarang lihat minyaknya juga ya. Minyak itu stabil, ya minyak stabil. Saya sekarang lihat emasnya. Emas ini cukup volatile. Oh, emasnya lagi agak turun ya, agak konsolidasi. Ya, jadi belum turun, belum naik. Ini emasnya kemungkinan bakal masih sideways. Kelihatan emasnya. Kemarin itu sempat naik, ya tapi nggak kuat naik. Oke, yuk kita akan mulai aja. Untuk berita-berita chat masih ada? Oh, tidak ada. Ya, untuk berita-berita, kalau saya kecepatan kasih tahu ya, tolong mau. Kalau misalnya saya kecepatan, saya udah biasa banget cepat. Kalau saya kecepatan, tolong dikasih tahu. Ya, untuk beritanya, ini beritanya udah oke ya. Ya, oke saya cek nggak ada berita. Hasil berita cuma yang kemarin USD. Ya, melemah. Terus habis itu kalau di MyFX Book, ini kelihatannya bakal banyak nih. Tapi saya akan cek ya. Ya, soalnya MyFX Book kadang berita-berita semua dimasukin sih lengkap banget sampai terlalu lengkap malah sampai kadang-kadang berita yang nggak terlalu pengaruh gitu ya dia ikutan. Tadi apa sih tambahinnya? Kita tambahin GBP ya. Tadi ketik aja di sini GBP, terus habis itu JPY-nya kita masukin, AUD kita masukin, sama Euro kita masukin. Oke, yuk kita akan apply. Ya, di sini rasa emas nggak ada. Emas kayaknya nggak ada, soalnya emas itu komoditi. Jadi sebenarnya tidak ada berita ekonominya. Gitu. Oke, jadi kita akan lihat untuk hari ini. Kemarin itu, nah ini kalau di ini hari Jumat ya, sorry saya ketik this week. Kebanyakan nggak kalau this week? Nggak. Kemarin hari Kamis ini beritanya memang US yang lebih banyak merah. Ya, US lebih banyak merah. Beritanya nih, ini US lebih banyak merah yang kemarin. Sisanya mix, ya. Sedangkan untuk hari ini Jumat, Jepang, tapi ini medium ya, ini medium. Tapi boleh dilihat, ini merah, ya. Kita expected GBP, JPY-nya agak naik, ya. Kita expected begitu. Sedangkan untuk Euro ini beritanya nggak terlalu. Oh, Euronya malah hijau. Kemudian sisanya US, ya. Kita lihat untuk
hari ini kita lihat di mana ya enaknya kita lihat ya, kita coba lihat di sini ya. Euronya ini hari ini, tapi dia naiknya nggak gitu kuat ya, ini naik nggak gitu kuat ya. Itu untuk berita-beritanya. Jadi kalau yang di Forex Factory nggak terlalu banyak berita yang lebih pengaruh gitu. Oke, kalau kita lihat korelasinya, betul tadi udah dibilang DXY-nya naik, itu betul. Tadi Pak siapa tadi, lupa saya. Itu betul ya, udah mulai bisa baca. Ya, oke, tapi saya agak ragu ini soalnya kita nggak tahu deh. Kita harus lihat 1 jam lagi deh, dia jadi naik atau dia jadi turun. Ya, oke, ini juga euronya soalnya begini. Ya, kalau kita lihat nih, ya ini harusnya tunggu sejam lagi sebenarnya. Ya, baru kita lihat konfirmasi. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat ke pair-pairnya. Saya akan masuk ke GBP Daily. Nah, ini GBP Daily lihat. Nah, ini udah kelihatannya gimana? Ya, kalau saya lihat ini kelihatannya nih bakal mau swing nih. Kelihatan nggak? Ya, oh ngomong-ngomong ini indikatornya custom ya. Sorry, ini indikatornya custom. Nah, ini JPY-nya, Euro-nya lebih kelihatan. Nah, Euro-nya lebih kelihatan. GBP-nya belum, tapi udah mau, tapi Euro-nya lebih kelihatan. Tuh, kelihatan nggak? Sorry, saya F11. Layar saya kelihatan nggak? Sorry, apalagi kalau di HP mungkin agak susah. Kelihatan nggak? JPY-nya udah swing ke bawah. Dapat nggak? Oke, Pak Yogi kelihatan nggak? Pak Yogi. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, udah mau ke bawah. Oke. Nah, yang satu-satunya yang saya agak ragu adalah ininya belum ke bawah. Kelihatannya mau ke atas. Ini coba sih agak ragu sih. Tapi kok ininya dia begini, wah ini saya mungkin masuk lot lumayan gede. Ya, tapi kalau yang ininya ini agak ragu sebenarnya. Jadi ya mungkin saya masuk lotnya nggak terlalu besar, soalnya ini nggak terlalu nggak sejalan. Ya, ini nggak sejalan. Tapi ini masih oke kalau dia akan swing. Saya akan masuk juga. Tolong kalian disesuaikan dengan lot masing-masing ya. Soalnya tiap pribadi kan pasti beda-beda finansialnya. Ya, oke, yuk saya akan masuk untuk yang euro. Saya ngeliat euronya daily-nya udah oke. Ya, ini real ya. Ya, soalnya bajunya baju kuning ya. Kalau kita lihat ini bajunya baju kuning. Ya, saya akan masuk ke sebentar ya. Oke, silakan masing-masing dilihat. Kira-kira sebentar saya zoom ya. Kira-kira enaknya di mana limitnya? Silakan. Yuk sekalian. Saya sama-sama masuk. Enaknya di limit mana? Silakan. Ya, enaknya di limit mana? Kita masuk. Ya, kenapa saya ini bakal masuk di euro ini? Soalnya dia kelihatan banget dia mau ke bawah. Ya, itu kelihatan banget dia mau ke bawah. Itu oke. Ya, dia kelihatan banget mau ke bawah. Ya, saya akan coba masuk ya. Ini nggak ada yang chat ya udahlah. Nggak ada yang chat juga. Ya udah saya coba masuk deh. Ya, saya biasa F9. Jangan lupa lihat ininya spreadnya di Euro USD ya. Kalau Euro USD spreadnya kecil ya. Ini jangan lupa, ini terserah mau pakai 1 lot boleh ya, sesuai sama masing-masing ya. Kita mini lot coba aja 0.1 mini lot ya. Oke, saya selalu pakai pending saya tawar di atas. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya ini saya ngocos terus nih. Kalau misalnya kecepatan kasih tahu. Saya sini ini spreadnya kecil nih. Ya, ini saya pakai MT5. Hilton. Ya, oke, real count. Ya, saya suka karena ininya kecil spreadnya. Oke, jadi saya akan masuk di harga, tapi saya mau tawar dulu. Saya masuk di berapa ya? Saya ingat ini emang swing sih. Swingnya bakal tajam sekali gitu. Saya masuk di 0.99535, dikasih nggak? Kedeketan. 0.99555, kedeketan juga. Mintanya berapa ya? Coba 0.99955. Dikasih. Tapi jauh ya. Coba ya, 0.997. Jangan. 6 masih dikasih. 5 kedeketan. 6 masih dikasih. 6 masih dikasih nih ya. Kelihatan ya? Saya bisa please. 6 masih dikasih. Ya, ini bedanya cuma 1 pips. Coba. 59 masih kasih. 58 udah nggak dikasih. Soalnya terlalu deket. Ya, beda 3 pips ini nggak dikasih. Ini tiap-tiap broker beda-beda ya. Oke, dia kasihnya berapa ya? Ini beda berapa pips nih? Beda 3 pips. Beda berapa pips nih? 580. Ini tergantung. 58, 59 dikasih. Oh, udah nggak dikasih. Berarti dia udah sempet naik. Nggak apa-apa. Kalau dia naik ya udah berarti kan kita dapatnya lebih murah.
60. Coba ya, 59 nggak mau, 60 kita 60 nggak mau kasih. Berarti dia naik terus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai. 61, 60 nggak mau, 61 ya. 61 ya. Jangan lupa kita kasih pesan. Jangan lupa saya biasa kasihnya dari euro swing ya, oke, ke bawah. Kita terus saja ke bawah. Atau mau biar ingat bawah, mau ke bawah. Nah, ya. Oke, ini 610 dia udah turun. Nggak apa-apa, santai aja. 59, 60. Oke, sip. Saya plus. Oke, ya. Nah, itu dia. Ini saya udah place order. Kalau kalian lihat, ya saya plus. Oh, ini udah paling ini ya. Nah, ini saya udah place order ya. Sedikit banget. Ini benar-benar sedikit banget. Nih, sedikit dia naik ya, kita akan dapat. Ya, oke, jadi kita santai aja. Ya, lumayan saya tawar berapa pips tadi? 3 pips ya. Ada 3 pips nggak? Coba. Nah, ini kalau hijau ya, ini kalau kalian belum pakai MT5 nggak apa-apa, hampir sama ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini, ini saya mintanya 520. Berarti beda, oh ini 5 ya. Beda 7 pips. Nah, ini ya benar ya, beda 7 pips ya. Kan ini beda. Ini kan 0 belakang kan pipet. Berarti ini beda 7 pips atau dijemput. Ya, Pak Anjo, saya mau pakai market, maksudnya saya mau pakai eksekusi market real langsung, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi saya kebiasaan nawar, gitu, oke? Nah, kalau saya pakai broker yang lain, ya coba ya saya pakai broker lain ya. Oke, ini juga real juga, ya coba ya. Soalnya tiap broker itu beda-beda ininya, apa? Tawarnya, gitu. Oke, beda-beda. Coba ya saya F11 lagi, saya F9, dia kasihnya berapa? Ini MT4. Saya 0,01 aja ya, jangan banyak-banyak lah ya. Ya tadi kan udah masuk ini. Dari euro 30 euro apa sih? Mau ke bawah. Nah, gitu biar ingat. Ininya nanti aja ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa pasang. Nah, ini kok kamu mau langsung market execution nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya selalu nawar ya. Saya sell limit dia udah naik ya. Oh, ini atasnya nggak kelihatan. MT4 nih kadang jeleknya begitu. Kalau MT5 kan tadi kan yang atasnya kan kelihatan gitu ya. Yang ini agak atas gitu. Oke, coba kita tahu. 0.99564. Oh, masih terima. Nah, ini dia. 64 ya, kejauhan ya. Tadi sayanya 60. Oh, itu udah naik tuh. Tuh. Oh, ini kayaknya udah dapat nih saya. Coba ya. Belum. Saya nawarnya sell-nya 99600. 99, oh masih di atas. 996. Sorry, ini udah ke bawah, udah ke bawah. Apa-apa. Saya tawar di 54. 54 dikasih. Ini harusnya terlalu dekat sih. 5, oh tuh ya, dia naik terus ya. 561. Dikasih nggak? Coba. Oh, dikasih. Ya, oke, dikasih. Ya, tipis banget ya. Tuh, ya 61. 54. Berarti ini beda berapa nih? 56 sama 54. Beda 2 pips. Gitu, oke, bakal dijemput. Ya, nah ini saya pasang ini aja. Kalau lagi pending ini kamu bisa pasang stop loss. Saya biasa stop loss ini bisa diatur ya nanti ya. Ini 85 terus TP-nya di 0.95740. Kalau yang bingung silakan ditanya aja. Modified? Oh, ada. Kenapa trade disable? Kalau kayak gini berarti saya ada salah nih. Saya benar 04805. Oh, udah masuk, sorry. Ini udah masuk. Ya, udah masuk. Yang di sini belum dijemput. Ini udah masuk ya, kelihatan ya, udah pindah ke atas ya. Nih teman-teman kelihatan ya, udah pindah ke atas, profitnya udah kelihatan. Gitu, oke. Ini profit udah pasti minus soalnya kan kena spread. Ya, oke. Nah, di situ kita tinggal pasang, modify, kita pasang stop loss-nya 1.02985. Jangan lupa ya kalau saya saranin ini stop loss itu penting soalnya kadang kita kan ya namanya trading kan nggak 100% benar gitu ya. Nah, ini udah oke, kita masukin. Ya, oke. Nah, ini kita bisa atur. Ini MT5, MT4 sama. Saya mau profitnya, ini kan daily ya. Jadi saya bisa tinggal, nah, oke, saya mau di sini. Nanti saya pasang trading stop gampang. Nah, ini saya mau sebenarnya di sini udah oke sih, tapi kayaknya terlalu gede nih stop loss ini. Saya kurang stop. Ini saya mau ngambil di resisten yang ini. Nah, ini resisten yang ini. Saya mau ambil di resisten sini. Sebenarnya oke ya. Terus saya TP-nya saya ambil di support bawah. Udah oke belum? Coba ya. Cukup oke sih ya. Ya soalnya saya ngeliat TP-nya juga lebih gede sih. Ya, ini lebih gede. Ya, TP ini lebih gede, SL-nya lebih kecil. Ya, saya ngeliat dari resisten yang ini. Ya, kalau misalnya Pak Anco, saya mau SL-nya lebih rendah.
SL lebih rendah, paling resistance setelahnya di sini. Tapi ini deket banget sama candle ini. Nah, ini saya kurang deket banget. Ini kok kayak begini, ini bisa aja dia naik nih. Dia naik dulu terus turun lagi. Ya, ini sebenarnya udah membentuk resisten lemah. Ya, jadi saya naikin aja. Ya, ini terlalu dekat kalau saya bilang. Segini, saya rasa masih terlalu dekat. Soalnya, ya ini beda-beda ya tiap orang ya. Oke, tapi kalau saya biasanya di sini aja udah cukup oke. Ya, soalnya saya ngeliat di resistennya di sini. Ah, ini nih. Ya, ini juga nih. Ini juga apa ya? Ini tadinya support nih. Ya, ini tadinya support. Terus dia jebol ke bawah. Ya, kayak ini jadi resisten. Nah, udah sip. Ya, saya pasang begitu. Ya, kalau TP-nya mungkin saya bisa turunin dikit TP-nya. Nah, atau di bawah ini kayaknya nggak di bawah ini. Ya, ini soalnya sudah jadi support ini. Ya, saya kayaknya TP nggak di bawah. Ya, ada chat, ada ini, saya kalau langsung ngomong boleh. Risiko profit 1/1. Oh, tidak. Ya, tidak. Ya, kalau lihat di sini saya ambilnya 1,5 Pak. Ya, oke 1,5. Ini 1,5, ini 1. Ya, ini 1,5. Ya, oke kalau misalnya mau lebih ketat, ini balik lagi lebih ketat bisa di atas candle sini boleh. Kalau mau lebih ketat, ya ini bisa jadi 1/2,5. Gitu ya, kalau misalnya mau di atas candle ini. Ya, ini 1/2,5. Ya, ini boleh. Antara dua lah. Ini boleh sama ini boleh. Ya tergantung toleransinya. Soalnya kalau saya lihat ini sebenarnya support yang dia tembus. Kalau kalian lihat, ya ini support yang ditembus. Ya ini jadi resisten. Ya yang saya garisin. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Kalau lihat di sini ini 1,5. Ya tapi kalau misalnya nggak serap mau digedein TP-nya jadi 2/1 ini boleh. 2/1 boleh. Ini ya boleh. Gitu, oke. Terserah mau yang mana. Itu balik ke resiko risk sama reward. Gitu, kalau misalnya risk toleran kamu lebih tinggi, ya, oke, ngelihat ini bakal kena di shadow ini, boleh di atas sedikit. Nah, oke, di atas sedikit. Ya, jadi kita kasih dia kelonggaran sampai sini, gitu ya. Tapi ini tetap TP-nya lebih gede, ya, tetap TP-nya lebih gede. Oke, silakan. Ya, ada mau tanya? Bisa. Ya. Oke, ini kalau misalnya udah dapat saya trailing stop. Ya, jadi SL-nya saya dibikin trailing stop. Gitu. Oke, begini ya, boleh. Ya. Oke, yuk silakan ada mau tanya. Ya, sedangkan saya yang di MT5 masih belum dapat. Coba ya. Oke, ini soalnya tiap broker memang beda ininya. Apa toleransi harga tawarnya. 0,99 sobat 0,75. Oh, enggak. Bawah, sorry. 9, saya lagi nunggu pertanyaan ya. Kalau misalnya adanya 9,545, oh nggak bisa. 57 nggak mau modify. 58, 59 kok nggak mau modify ya. 5 ini berarti agak jauh ini. Jauh sekali ini. Tuh 6 berapa nih? 60 nggak mau. 61 modify-nya 61. Malah lebih atas. Tadi saya udah tawar bawah. Nah, ini emang tiap broker memang beda ya. Oke, jadi ya nggak usah 59 dia mau. 58, 59, nah ini 59 dia mau. Oke, ini memang tiap broker beda-beda. Oke. Broker Hilton bisa. Pakai base. Ya bisa. Oke, itu bisa. Ya, oke. Broker Hilton bisa. Ya, tapi kalau kalian lihat tawar ya, ini selalu dia pitch-nya pendek sekali. Selalu. Gitu, oke, kalau kamu cek ya ininya pendek sekali. Ya, ini pendek sekali. Ya, jadi ini tawar, oke, tapi nggak apa-apa, biarin ini aja. Ya, selagi ditawar, yang tadi kan yang satu lagi udah masuk ya. Ya, ini saya udah masuk, SL udah pasang, TP udah pasang aman. Ya, ini udah aman ya. Yang ini juga bisa. Ya, tinggal dimasukin TPSL ini meskipun masih tawar kita bisa modify. Kita masukin stop loss-nya di 1.020 30 ini nanti bisa diatur. Biasa 0.95 Oke, kita modify. Oke, udah bisa ya. Kita samain aja tadi sama yang trade tadi. Oh, di situ. Berarti ini saya zoom kecil ya. Gitu. Kita samain. Nah, oke. Nah, kalau misalnya brokernya ini benar ya, ini pasti chartnya sama, lihat kan? Sama kan? Ini kan tadi kan support yang dia tembus kan? Gitu. Oke. Nah, ini dia mau ke sini lagi.
Gitu, oke. Berarti kita bisa di sini. Tapi saya samain aja ya SL-nya ya. SL-nya saya tadi di situ, di shadow. Ya udah. Saya samain di shadow. Tapi ini terlalu deket saya. Naik dikit. Nah, ya ininya di support bawah. Oke, udah disamain. Ya, euronya saya udah masuk. Oke, silakan kalau misalnya mau ikut. Kalau kayak gini berarti TP-nya lebih gede ya. SL-nya lebih kecil. Ya, oke. Yuk, silakan kalau ada mau tanya, mau ngikut boleh. Ya, kalau saya lihat di daily-nya memang dia swing ke bawahnya cukup kuat nih euro ini. Ya, mudah-mudahan ininya ke bawah. Mudah-mudahan ininya juga ke bawah. Gitu. Ya, kalau misalnya dia ke bawah, berarti confirm sekali nih. Ya, ini kita bisa dapat profit di sini. Gitu ya. Nanti di-update di grup aja. Ya, oke. Yuk, silakan ada mau tanya. Silakan ada mau tanya. Mari, Ya, silakan. udah profit ya. Ini kita ngomong udah profit nih. Ya, kelihatan nggak? Tuh, udah profit ya. Dia lihat di bawah. Oke. Nah, tapi ingat ya, ini dalam bentuk pipet ya, bukan pips. Kalau kalian lihat, gila Pak Aco, buang apa-apa udah 88 pips. Enggak ya. Enggak begitu. Cepet banget 88 pips. Udah 100 pips. Enggak, jangan ya. Kalian jangan rancu lah. Jangan pikir, Pak Aco ini kok bisa dapat 100 pips. Enggak. Ini baru 10. Ya, ini pipet. Saya nggak ngerti kenapa broker-broker sekarang kebanyakan pakai 5 angka. Bikin pusing kalau saya bilang. Bikin pusing. Benar kalau saya bilang. Ya, enaknya pakai 4 angka. Jadi orang kadang suka sangka ini pips gitu loh. Pak Anco udah untung 83 Pak, kenapa nggak ditutup? Ya ini padahal baru 8 pips ya. Oke, ini ada yang ngomong apa? Oh, Anco apa kabar? Oh, ada MT5. Ini dia template-nya. Ada. Tuh, ini langsung dari penciptanya sendiri. Ada, langsung ya. Saya emailing ke dia langsung kasih. Bentar ya, saya cek email saya. Itu MT5-nya langsung dari CGA-nya sendiri. Ini sebagai bukti juga kalau saya tuh memang kerjasama. Saya kerjasama lah, maksudnya jaga kerjasama lah sama orang bule juga. Ya, oke, sebentar CGA. Ini saya kasih lihat emailnya. Bentar ya. Oke. Saya cek email dulu. Yuk, silakan kalau misalnya ada mau tanya. Ya, oke. Kalau misalnya ada mau tanya, nah ini dia. Oke, saya share lagi. Oke. Nah, ini email saya ke CGA ya, kalau kalian lihat. Ya, ini email saya. Oke, ini dibales. Oke, kalau kalian lihat ya ini sama kan? Dia lambangnya burung elang ini. Ya, oke. Saya sampai sama dia masih kontak kok. Ya, masih kontak dan dia benar-benar very friendly lah. Gitu, oke. Jadi saya cukup sering hubungan sama dia. Gitu, oke. Dan dia ngebales. Nah, gitu, oke. Nah, ini dia. Ya, dia cukup balas. Nah, dia coding ke saya ke MT5-nya. Nah, ini dia. Saya udah dapat dari penciptanya sendiri. Ya, jadi Dori MT5 masih dipakai dan masih lihat. Kalau kalian lihat di sini ini di pair GBP USD dapat ya, second target ya. Kalau kalian lihat ya, ini GBP USD. Ini Dori. Ya, oke, ini di GBP USD. Gitu. Oke, jadi Dori itu masih bagus, masih dipakai juga. Gitu. Oke. Ya, dapat ya sampai sini jelas. Ngomong-ngomong udah masuk ya. Sorry, sebelum kita ngomong yang ini udah masuk ya. Ya, kelihatan ya, udah masuk ya. Nah, kalau di MT5, oke nih aku perhatiin sekali lagi. Di MT5 ada perbedaan. Kalau masuk dia kasih lihat ada panah merah. Kelihatan nggak? Ada panah merah, kelihatan nggak? Nah, kalau ada panah merah berarti ini kita udah masuk posisi. Ya. Nah, itu enaknya gitu loh ya. Kalau di MT5, kalau di MT4 kan nggak kelihatan. Ya, kalau di MT5 ini kelihatan kalau kita udah masuk posisi. Nah, gitu ya. Oke, kalian bisa lihat deh, pas banyak panah-panahnya. Nah, ini udah masuk ya. Nah, bedanya kalau di MT ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Dia tuh nggak ada kalau udah masuk kapan atau apa gitu ya. Sedangkan yang di sini udah ada tuh. Kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Oke. Ya, dan ini udah masuk, ya udah masuk kita sesuai rencana. Gitu ya, udah masuk 2. Ya, sorry, ada chat lagi ya tadi. Oh, nggak ada. Ya, oke, sip. Ya, udah jelas ya. Oke, yang MT5 udah ada. Euronya kita udah masuk ya. Euronya udah masuk. Sekarang kita masuk ke permintaan deh. Tadi permintaannya apa sih? Euro udah masuk ya. Euro masuk. GBP-nya tadi belum terlalu confirm. Euro masuk. Ya, kita coba AUD USD. AUD USD. Coba ya, saya cek ya. AUD USD. Tadi berita nggak ada yang terlalu penting ya. Oke, AUD USD. Nah, ini nih. Kalau MT4 ini agak susah nih nyarinya nih. Ya, AUD USD ini. Coba kita lihat ya yang di MT5 ya. Nggak apa-apa. Klik kanan.
Chat window, sorry. Oh, chat window. Sebentar ya. Klik kanan, simbol. Oke, nah kalau di MT5, kamu tinggal ketik AUD USD, langsung dapat. Nah, ini dia. Ya, langsung dapat. Gitu, oke? Langsung oke. Nah, ini AUD USD. Udah masuk. Ya, itu bedanya MT4, MT5. Ya, oke. Ini catnya lagi udik. Nah, ini dia. Nah, kita mau lihat AUD USD ya. Kita lihat bisa trade nggak ya? Coba kita lihat ke template-nya daily dulu. Indikator kita ke template. Oke, kalau ada chat itu ya kasih tahu ya. Saya soalnya lagi sibuk. Ya, baik, Pak. Ya, ini template nih. Daily. Oke, untuk daily AUD tadi ada ngomong buy atau sell nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ngomong apa-apa kan? Ya. Nggak ada, Pak. AUD USD. Ini konsolidasi nih. Ya, ini lagi konsolidasi, lihat nih. Ya, dia lagi konsolidasi begini nih. Gitu, oke. Pak Anco mau ambil sell nggak? AUD USD. Berarti USD-nya menguat ya. Kalau kita ambil sell ya, AUD USD. Ini secara teknikal ini juga oke sih. Cuma ini mau deket Bollinger sebenarnya. Saya sebenarnya kalau deket Bollinger sih kurang seret sih. Ya, kenapa? Takutnya kalau di dekat Bollinger dia bakal mantul. Itu yang saya takuti. Makanya ya sebenarnya oke, ini konsolidasi, kemungkinan dia bakal lurus kemungkinan dia bakal ke sini dulu. Ya, tapi ini udah tengah Bollinger. Ya, yang saya takutin dia mantul begini. Ya, jadi sebenarnya agak telat sih. Harusnya di kemarin harusnya masuk ya. Ini beda sama euro ya. Ini sorry. Beda sama euro yang tadi kita masuk ya. Tuh, beda ya, beda gitu loh. Ininya benar-benar nukik gitu. Oke. Nah, kalau yang AUD ini bisa sih sebenarnya masuk sih, cuma gimana ya? Agak kagu juga saya. Tapi is okay lah. Ya, coba saya tawar aja lah. Saya tawar atas. Ya, saya ngeliat ini juga swing juga sih, ya. Jadi saya F5 untuk yang daily ya. Saya F9. Saya tawar aja ya di atas ya. Kalau misalnya dia ke atas bagus, berarti saya dapat sell-nya di bawah. Ya, saya dapatnya lebih besar. Oke, saya akan pending masukin daily AUD mau ke bawah. Nah, gitu ya. Jangan lupa lihat spread-nya ya. Teman-teman lihat spread-nya sini. Sorry. Lihat spread-nya ini tuh ya. Bagus ya. Oke. Ini berarti cuma 2 pips. Ya, enggak. Ini floating. Kadang 1 pips, kadang 2. Nih kelihatan ya. Yang ini nggak usah dilihat, ini kan pipet. Ini nggak usah dilihat, ini pipet. Yang dilihat kan yang ini. Ya, 1 2. Oke. Nah, habis itu saya tawar. Ya, kalau lihat pips ya, Hilton tuh lebih kecil pipsnya. Ya, nanti kita bandingin deh. Ya, kalau kita lihat di sini 1 sampai 2. Nanti kita bandingin. Volume biasa ya, disesuaikan dengan financial ya. Oke, mau mini lot, mau micro lot itu nggak apa-apa. Jangan lupa saya mau pending, saya mau sell limit. Coba saya tawar di atas. Saya minta harga berapa ya? 0.64245. Oh, dikasih tuh 245. Coba saya ke bawah dikit. 240 masih dikasih, 230. Oh, masih kasih. 20. Oh, masih kasih juga. Oh, ini lumayan nih, 20. Masih dikasih nih. Kenapa saya tahu masih dikasih? Soalnya ini merah nih. Ya. Oh, kalau gitu yang ini bisa deket nih. Saya tawar 10 masih bisa, 00 masih bisa, masih jauh ya soalnya ya. 185 oh masih bisa, coba ya saya tawar ya 85, 70 masih bisa, 60, 50 oh, masih bisa nih. Tuh, sampai 30 masih bisa. Gitu oke, berarti yang khusus AUD ini nih boleh deket. Nah, tuh. Ya, boleh deket tuh. Kelihatan ya? Ini saya ubah nih tuh. Boleh deket. Nah, ini tergantung ya kamu mau nawarnya berapa nih. Ini berarti spread-nya kecil nih. Berarti yang di Hilton ini nih khusus yang AUD ini bagus banget ya. Kenapa? Karena spread-nya kecil, kamu bisa nawarnya ini deket gitu, oke? Coba ya, saya coba ya. 1099. Masa sih bisa saya coba ya. 70 ini 70 udah nggak bisa deh kan di bawah kan. 90, 95, 99. 100 ini naik terus ya. Ini cepet juga ya. Cukup volatile ya. Tuh ya. Kelihatan ya, ini 20 bisa masuk 30 tuh, kecil ya. Ya, kita lihat di sini spread kecil ini bisa masuk. Tapi saya ini terlalu deket sih ya. Kalau saya bilang ini naik turun ini cukup volatile ya. Saya mau tawar di 60, 70 lah. Nah, ini 70 aja masih dikejar tuh. Kelihatan nggak? 70 masih dikejar tuh. Ya, kelihatan nggak? Ya nih, harganya tuh. Tuh, masih dikejar tuh. Ya, mau dikejar saya. Apa-apa.
70 tuh. Naik lagi 70. Ini cepet banget saya dapatnya. 80, 90, 200. Oke lah, 200 lah ya. Oke, nanti bisa diturunin, nggak usah khawatir. Daily mau ke bawah, sell limit kita mainin order. Oke, sip. Nah, tuh. Ya deket banget ya. Khusus jadi tiap-tiap broker itu memang beda-beda ya. Ada yang boleh nawarnya agak jauh, ada boleh nawarnya dekat gitu ya. Nah, yang khusus AUD ini bagus banget soalnya nawarnya deket banget. Gitu. Oke, kamu mau nawar di sini juga boleh ya. Jadi nggak harus pakai, maksudnya nggak harus pakai cara saya gitu. Mau tawar di misalnya Pak Anco, saya mau tawar di garis ini Pak Anco. Boleh, nggak masalah. Jadi tunggu dia naik dikit, kita ambil. Bagus, nggak apa-apa. Ya, tapi kan kemungkinannya kan dia nggak naik. Bisa aja dia nggak naik gitu. Jadi kita nggak dapat. Ya, itu plus minus. Nah, kalau sudah kita masukin, catatan udah ada ya. Nah, enaknya gini loh. Kalau AUD ini apa? Kalau MT5 ini catatannya oke banget tuh. Ya, di bawah udah ada. Saya ini udah mau dapat, nggak usah khawatir. Saya ini ya modify. Stop loss ini udah mau dapat, ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Saya mau 0.66440, terus take profitnya di kok nggak kelihatan ya, sorry. Ini chartnya angka ini ya. Oke, take profit di nanti bisa ubah 0.61675. Oke ya, kalau udah oke kita modify masuk ya. Coba saya cek. Ininya udah jelas ya, ini beri support udah jelas. Ya segini ya. Ini soalnya saya lihat resistannya ini loh. Nih resisten nomor nih, kelihatan nggak ya? Nih resistannya nih, ini yang dijebol nih. Ya, kelihatan nggak nih, ini resisten nih. Ini saya tarik garis. Setiap dia resisten dia turun, setiap ke resisten dia turun, setiap ke resisten dia turun. Ya ini resisten nomor nih. Ya, berarti kita masuknya stop loss-nya di atasnya. Ya, TP di bawah. Oke, nah itu deh, AUD. Saya udah masuk ya. Oke, saya udah tahu, saya udah masuk. Itu oke, silakan. Ya, oke. Panco, kalau ngelihat Panco ini udah profit nih Panco. Jangan gatel tangannya ya. Oke, kalau di MT5 tuh kalau profit biru, kalau loss itu merah. Ya, tapi kalau ngelihat biru-biru gini jangan apa ya? Jangan gatel gitu loh ya, sesuai dengan trading plan. Kalau trading plan-nya udah gini ya udah jalanin gitu. Ya biarin aja, nanti birunya makin banyak kok, mudah-mudahan. Ya, oke, kita kan udah sesuai perencanaan. Ya, ini audit saya udah masuk ya. Saya udah saya udah ikutin request kalian ya. Ini udah masuk audit. Ya, audit saya udah masuk. Ini saya masuk. Ya, oke. Sekarang GBP JPY. Coba ya GBP JPY. Bisa masuk nggak GBP JPY? Coba ya saya ganti pakai yang ini ya. Ya, sama aja sih sebenarnya. Coba GBP JPY. Kita lihat spread-nya. Tiap-tiap broker beda-beda. GBP JPY. Nah, ini kok MT4 ini begini. Nah, ini dia. Ya harus manual. Ini MT4 ya. Lihat bedanya di mana MT4 MT5, lihat atasnya aja. Ya, lihat atasnya aja. Langsung kelihatan kok. Ini MT4 atau MT5 ya. Sebentar saya kasih tahu bedanya. GBP JPY saya keluarin dulu. Oke, sudah ini real count, bajunya kuning. Nah, kalau misalnya ini dia, kalau misalnya MT5 ini yang kalian perlu lihat tuh atasnya. Ya, atasnya aja. Nah, kalau ini atasnya ini lebih biru, lebih rapi, lebih eye catching nggak? Kalau lebih eye catching ini MT5. Ya. Kalau ini MT4. Ya, oke, yuk kita masuk ke GBP JPY. Saya cat window GBP JPY sudah. Oke, saya ganti ke daily. Ya, oke, sorry, ini saya ingat nggak ganti daily? Ya betul ya, masuk daily ya, nggak salah ya. Oke, coba saya lihat ke ini masuk ya, bawah udah kelihatan. Bawah ini udah tulisannya daily. Ya, di sini udah kelihatan ya daily. Berarti daily. Saya masukin indikator saya. Ini beda dikit tempat template-nya ya. Oke, tapi ya bedanya nggak banyak. Ya, nah, oke, kita lihat ke paling ujung. Oke, gimana bisa di trade nggak? Oke, nah kita lihat GBP JPY. Berarti GBP-nya masih menguat ya. GBP-nya menguat. Kalau kalian lihat candle ini daily ya, oke, ini daily. Kalau kalian lihat candle panjang ini biasanya berita. Nah, ini biasanya berita. Ya, GBP JPY. Soalnya kalau misalnya nggak ada berita, kalau saya lihat candle-nya lebih kecil. Ya, kelihatan ya. Candle-nya lebih kecil. Kalau yang besar ini biasanya berita. Ya, untuk GBP JPY apakah masuk? Kayaknya belum confirm loh. Sorry loh, ya. Saya nggak bisa maksa masuk nih. Kalau menurut saya sih belum confirm ya. Ya, kalau kita lihat belum, BPP-nya masih nguat.
ini sebenarnya dibilang break, breaknya agak susah sih. Ya, ini sebenarnya belum break sih. Belum confirm lah. Ya, kalau break tuh kelihatan banget tuh seperti ini nih break, seperti ini break. Ya, ini nggak terlalu confirm. Ya, saya nggak yakin nih dia mau naik. Ya, jadi nggak sesuai. Ya, ini juga kelihatannya stokastik udah overbought. Ya, udah. Tapi saya agak ragu dia naik. Ya, saya masih ragu. Jadi secara teknikal saya nggak masuk. Ya, oke, gitu aja. Ya, secara teknikal saya nggak masuk. Ya, oke, ya, jangan kalau misalnya ada pendapat lain. Ya, kalau spreadnya saya lihat spreadnya 4. Agak gede ya. Ya, spreadnya 4. Ya, tapi ya rata-rata segitu sih, 4. Ya, ini 4 pips spreadnya. Ya, oke, kalau di Hilton nih biasanya sih rata-rata sama sih. Coba ya kita cek ya. Simbol apa sih tadi? Apa sih Pak tadi? AU apa di GBP-JPY ya? Saya sampai lupa. Benar nggak Pak Yogi? GBP-JPY ya? Iya, betul. Betul. Betul, Pak. GBP-JPY, kita lihat ya, GBP-JPY chart window, masuk sini. Bentar ya, sabar. Datanya masih loading. Kalau lihat data loading ini lebih cepat. Ya, kalau MT5 jauh lebih cepat. Ya, nge-loadingnya. Kita masuk template yang daily. Sama ya. Ya, udah pasti sama lah. Gitu, oke. Ya, ini saya masih ragu, jadi saya nggak masuk. Ya, soalnya ini break-nya juga nanggung. Ya, menurut saya ya. Oke, menurut saya break-nya nanggung. Jadi saya nggak masuk. Konfirmasinya belum kelihatan. Ya, jadi kalau ragu-ragu, mendingan jangan. Ya, kalau saya begitu, prinsip saya. Jangan maksa lah. Ya, sayang gitu loh. Kalau kita trade terus jadinya loss gara-gara apa ya, gara-gara nggak sesuai trading plan, nggak sesuai dengan apa sih kriteria kita, terus kita maksa masuk tuh, jadi waktu itu sayang gitu. Ya, jadi ya belum tentu loss sih. Ini bisa aja kalau saya ambil buy ini dia naik tuh bisa aja, tapi kan belum konfirmasi gitu ya. Jadi saya ngambil. Ya, kesimpulan saya ngambil. Ya, untuk yang apa sih GBP-JPY ya. Coba saya lihat spreadnya. Nah, ini spreadnya lebih kecil ya, 3 ya. Tadi yang di FBS itu 4, yang di Hilton 3. Ya, dia kasih 3. Spreadnya lebih kecil. Gitu ya. Kalau spread memang beda-beda tergantung broker. Nah, oke, yuk kita masuk ke H4 ya. Coba ya, saya cek ya H4 ya, GBP-JPY ya. Bisa masuk nggak di H4? H4. Oke, ini ya H4 GBP-JPY. Tidak bisa masuk juga di H4. Ya, ini agak kecil ini. Saya sebenarnya kurang serak sih candle kecil-kecil begini sih. Ya, kurang serak saya. Kenapa? Soalnya kalau candle kecil-kecil gini, panjangnya kok pas lagi berita. Nah, ini itu loh. Ya, ini opini pribadi saya ya. Saya kok candle kecil-kecil ini agak kurang. Saya kurang serak. Ya, kalau panjang ini karena berita. Ya, jadi karena kalau kita trade yang trade kecil-kecil ini, nanti kita ya bisa aja profit karena candle panjang, atau kita bisa kena loss juga gagal candle panjang ini. Ya, jadi saya sebenarnya kurang serak. Ya, H4 ini kecil banget. Ini berarti sideways. Ya, terlalu kecil. Ya, ini terlalu kecil. Ya, ini saya sebenarnya nggak saranin. Ya, tahu saya ya. Ini terserah balik ke kalian masing-masing ya. Ini kecil banget tuh, kelihatan nggak? Kecil banget. Ini kamu mau ambil sell, mau take profit di mana kecil begini? Ya, terlalu kecil. Ya, ini nggak bisa. Ya, saya ngomong aja total. Ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa di trade. Menurut saya ya, ini nggak bisa di trade. Oke, yuk kita akan masuk lagi balik ke sorry. Oh, ini nge-lag sih. Loh, ya. Oke, ya 11. Oke, sorry. Ininya tadi rusak. Kita balik ke H4 sudah, coba ya ke H1-nya ya. Saya penasaran, ini bisa di-trade nggak? Ini bisa di-trade nggak? Coba kita masuk ke channeling. Nah, kalau channeling ini masih oke. Ya, coba saya zoom ya. Kalau channeling ini masih oke. Masih bisa. Ya, kami yang H4 itu tadi nggak bisa. Channeling, nah ini channeling. Kalau kamu lihat di sini, ya ini custom ya. Saya ngeliat nih GBP-JPY di hari ini ya, di H1 ini, dia naik. H1 ini, dia naik. Kalau tadi kamu ambil sekitar 5 jam yang lalu, profit nih. Kelihatan nggak? Nih, ya, ini profit nih. Ini channelnya naik. Ini profit. Pancol, ini bisa ambil nih sebenarnya saya di Pancol, tapi saya nggak berani. Kenapa? Soalnya trennya naik. Ya, kalau kamu lihat ini saya udah gambarin canggih. Soalnya dia udah gambarin apa trennya gitu. Ya, ini trennya naik. Ya.
Ini trennya naik. Jadi biasanya kalau tren naik, saya ambilnya di bawah. Gitu loh, saya ambilnya buy. Gitu, oke. Boleh nggak Pak Anco ambil sell? Ya kalau spekulasi boleh. Ya, tapi saya kalau trading plan saya biasanya saya ambilnya di bawah kalau tren naik. Ya, kenapa gitu Pak Anco? Takutnya begini, seperti ini. Nah, ini contoh ya. Seperti ini trennya naik. Kalau misalnya saya ambil sell di sini, dia nggak sampai bawah, udah berubah. Ya, itu loh. Ya, takutnya di situ. Ya. Oke, nah itu aku takutnya begitu ya. Jadi ini kan lagi trennya naik ya. Kalau misalnya trennya naik, saya ambil sell, takutnya dia nggak sampai bawah, dia nggak kuat gitu karena trennya masih naik. Ya, ini begitu juga ini. Saya sebenarnya nggak saya seret ambil bawah, betul. Soalnya trennya naik. Jadi saya ikut flow aja. Gitu. Oke, jadi H1 saya nggak trade. Saya nggak trade. Kamu mau spekulasi ambil sell silakan. Ya, kalau mau ambil sell. Kalau misalnya mau ambil sell berarti SL-nya di sini, TP-nya sini. Gitu ya. Oke, kalau misalnya mau ambil sell, mau spekulasi. Tapi saya orangnya nggak spekulasi, saya mau cari aman. Jadi saya ambilnya selalu di bawah. Oke. Jadi H1 belum bisa, ya udah ya, selesai ya. Nggak ada pertanyaan ya? Ada chat? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, ya. Oke, kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu ya. Oke, kalau saya kecepatan. Ya, oke, saya sekarang langsung masuk ke M30. M30 saya masuk ke doi. Template doi saya. Nah, ini dia. Ya, sabar ya. Ini doi ini agak berat nih. Oke. Nah, kalau doi biasanya trade-nya sampai sore. Gitu, oke. Sampai sore udah selesai. Soalnya kalau pagi ini biasanya dapat. Nah, ini dapat ya. Ya, ini dapat first target. Ini dapat lagi. Ya, oke. Kalau ini sekarang udah telat. Biasanya kita ngambil pagi jam 10. Ya, sampai jam 3 sore masih dapat. Ya, kalau udah malam udah telat. Ya, memang kalau doi begitu. Ya, doi itu kelemahannya paling sampai sore jam 3 udah telat lah sisanya. Soalnya doi itu buat orang pagi sih sebenarnya. Ya, buat orang rajin lah, yang bangun pagi lah. Orang-orang bangun pagi ya, Pak. Oke, ya, ini buat yang buat pagi memang. Ya, kalau misalnya udah sore gini udah telat. Ya, dia udah second target berarti udah telat. Ya, doi udah telat ya. Nah, kalau misalnya kamu tipenya scalping, ya, dan ini scalping bisa di sini. Ya, coba ya saya tes ya, scalping. Kalau scalping di pair-pair yang terkenal begini ini bisa. Ya, kita ambil ini. Oke, nah ini dia. Ya. Nah, ini kamu bisa scalping. Cuma scalpingnya kecil banget. Nah, ini dia. Kenapa ya? Saya kok ngeliat tuh candle-candlenya tuh kecil-kecil loh. Tuh, candle-candle GBP JPY itu kecil-kecil loh. Gitu, oke? Nah, oke, sebentar ya. Saya gini ya. Saya zoom. Kalau saya ngeliat ini, candle-nya ini kecil-kecil. Beda sama euro dan lain-lain gitu. Ya. Dia candle ininya pergerakannya kecil-kecil. Pergerakan yang besar tuh kalau lagi berita. Gitu, oke? Nah, kalau ini M5 gimana Pak Anjo? Mau di-trade nggak Pak Anjo? Kalau saya lihat di sini bisa sih, cuma ininya kecil. Maksud saya gini loh. Nih, ininya kecil. Ya, ininya kecil banget. Jadi kamu ambil pit paling cuma 10. Kecil banget ini. Atau 5. Gitu, oke? Ini kecil banget. Gitu, oke? Kalau kecil gini saya kurang cocok. Ya, terlalu kecil ininya. Oke? Jadi kalau GBP JPY kalau saya bilang paling cocok di yang terowongan. Ya, yang channel. Saya paling cocok di sini. Nah, ini bisa. Gitu, ini bisa. Sisanya candle-nya terlalu kecil. Gitu, oke? Menurut saya kurang sok. Ini bisa. Ya, oke ya. Ada pertanyaan chat. Boleh minta template dulu MT5. Sorry loh Pak ya. Sorry loh ya Pak ya. Ya, sorry ya. Oh, ini langsung ya ke message ini ya. Sorry ya Pak ya. Buat alumni. Sorry ya buat alumni. Ya, soalnya saya juga mintanya juga nggak enak gitu. Ya, oke, mintanya nggak enak. Ya, jadi ini buat alumni. Ya, oke. Tenang aja Pak. Ya, nanti nggak mahal kok. Ya, pelatihannya nggak mahal. Oh, saya alumni. Oke, kalau misalnya Pak Feral alumni ngomong di grup aja. Ya, oke, di grup alumni aja. Ya, tinggal ngomong aja di grup alumni ya, Pak Feral. Thank you ya. Ini direct message soalnya. Ya, oke, ngomong aja di grup alumni ya.
Oke. Nah, ini kalau udah ya, kesimpulan saya GBP JPY. Ya, Tere, betul. Ya, kalau misalnya di grup JPY paling bagus di H1. Gitu. Oke. Udah ya, kalau GPY berarti kurang bagus. Ya, cuma bagus di H1 ya, channel. Gitu. Oke, itu kesimpulan saya. Ya. Jadi di channel ini bagus, sisanya kurang bagus. Oke, yuk sisanya saya akan coba cek yang lain ya. GBP-nya udah, yang euro-nya saya udah masuk. Ya, udah profit ya. Profitnya masih jalan, biarin aja. H4. Oke, saya lihat GBP ya H4 ya. Sekalian yang lain. Ya, oke. GBP-nya nggak bisa H4. Euro-nya juga masih tengah-tengah. Ya, kita udah masuk yang daily, yang H4-nya belum masuk. H1-nya, nah ini contoh nih. Contoh. Ini nggak bagus. Kalau menurut saya ya, ini nggak bagus. Candle-candle kecil-kecil gini nih kurang bagus. Ya, yang bagus itu sebenarnya candle-candle begini. Ya, menurut saya. Ya, kalau terlalu kecil ini berarti agak sideways. Kalau sideways ini takutnya tiba-tiba dia jebol. Ya, gagal perintah. Itu sih yang saya takutnya. Oke, jadi ini kecil banget, ini nggak bagus. Channelnya H1 ini lagi perubahan channel. Ya, ini lagi perubahan channel. Ya, kalau di custom indikator ini kita kelihatan kalau dia berubah channel. Ya, oke, ini kemudian bisa berubah, ini bisa jadi sideways atau bisa jadi turun lagi. Ya, ini lagi ada perubahan channel. Yang GBP H1-nya secara teknikal ini tahu pendek. USD H1 sama kejadiannya kayak GBP JPY. Ini USD CHF gimana Pak Ancol? Bisa dapat juga ya, cuma ini telat 5 jam yang lalu ini bisa dapat. Ya, 5 jam yang lalu ini bisa dapat. Kalau ini ambil sell agak resiko. Ya, agak bahaya. Bisa sih spekulasi tapi saya nggak mau spekulasi. Ya, terus habis itu di XAU. Oh iya, saya lupa XAU. XAU daily masih kelihatannya dia konsolidasi ya. Tadi saya udah bilang ya. XAU daily, XAU H4-nya sebentar, XAU H4-nya kok hilang ya? Sebentar ya, saya sekali cek. Kalau misalnya oke saya masuk. XAU H4-nya kok hilang? XAU H4. Ini kadang-kadang kebanyakan broker begitu. Ini H4-nya ini bisa nge-break. Ya coba saya cek. Saya cek di mana tadi broker. Ya broker saya hilang. Oh enggak. Ini. Sebentar ya. Ini kebanyakan ini. XAU H4. Nah, ini. Ya, tunggu dikit lagi. Tunggu sedikit lagi. Ya, oke, ini bisa break. Ya, kita bisa sell, ambil TP di sini. Ya, sabar, tunggu sedikit lagi. Ini H4 ya. Sabar sedikit lagi. Takutnya lihat ya. Kenapa Pak Anco nggak mau ambil sekarang? Soalnya lihat ya. Ini candle-nya candle reversal, ada buntut. Ya, dia nanti bisa jadi swing. Ya, sabar, tunggu dikit lagi. Ya, H4 nih emas bisa naik. Ya, sabar sedikit lagi. Kita lihat dia turun, boleh ambil. Ya, oke. Terus, oh ini saya bisa pasang order sih. Ya, kalau misalnya mau pasang order bisa nggak, Pak Anjo? Bisa. Caranya begini. Sekalian ya, XAU H4. Saya pasang order, saya pending ya. Nanti kalau misalnya sejam nggak dapat, saya lepas. Sebentar ya, XAU USD. Saya masukin ya. Ini pasang ordernya begini. Chart 4, terus ke H4. Saya masukin template. Template-nya H4. Oke, nah ini ya, kelihatan ya. Oke, saya mau masuk emas. Jangan lupa ya, emas lotnya di ini ya, disesuaikan sama masing-masing ya. Oke, saya masuk emas. Ini spread-nya cukup gede ya. Oh, emas ya. Kadang 20, 30 ya. Oke, saya masuk pending, tapi saya mau tunggu dia turun. Jadi saya stop. Saya komen ya. Emas ke bawah. Ya. Oke, di H4. Ya, saya juga harus ngeliat di ini. Saya harus ngeliat di ini loh. Ini loh, konsolidasi mana ya? Nah, ini dia. Emas tuh ya ke bawah ya. Nih, kelihatan ya. Emas ini ke bawah nih. Kelihatan nggak? Ya, emas ini mau ke bawah, US bond mau ke atas. Gitu, oke. Jadi ini kemungkinan bisa turun. Aduh, sampai serap saya. Saya sell stop di ini. Volumenya di ini, saya price di 1630.70. Coba ya, saya ini bisa pindahin. Oke, sebentar ya. Ini saya harus presisi. Ya, nah ini saya tunggu dia break sampai sini. Nah ini saya tunggu break sampai. Nah ya betul. Saya break sampai sini, turun dikit lah.
Nah, kalau dia break sampai sini berarti confirm dia breakout. Ya, sekarang saya pasang ininya. Saya pasang SLTP-nya. Ya, saya lagi nunggu. Saya stop loss pasti di atas 1672.70, TP-nya tadi di bawah 1622.75. Ya, saya modify. Oke. Ya, TP-nya di sini. Ya, oke, kelihatan. Ya, ini support yang mau dicapai. SL-nya kebanyakan. SL-nya saya pasang di sini. Nah, cocok. Nah, tapi ini kurang bagus ya. Soalnya 1:1 nih. Nah, ini 1:1. Sebentar saya coba ya. Ya, ini sebenarnya baik ke masing-masing ya. Ini 1:1 nih. Ya, oke, kalau misalnya nggak cocok 1:1 jangan trade. Ya, misalnya Pak Anco, saya maunya 1:2. Ya, berarti ini jangan di-trade. Soalnya saya ngelihat ini probabilitas bagusnya cuma 1:1. Ya, ini dia nih. Ini resistennya. Nah, ini dia nih, resisten emas ini. Ya, ini 1:1. Ya, paling bagus ini. Saya nggak berani ambil sekarang. Soalnya takutnya dia naik. Ya, saya tunggu dia break, baru saya ambil. Gitu. Oke, ya jelas nggak sampai sini, teman-teman? Kecepatan nggak? Ya, jelas nggak sampai sini? Ya, ada mau tanya kecepatan nggak? Oke, silakan. Kalau ada mau tanya. Silakan. Tunggu saya minum dulu. Jadi shock saya. Kebanyakan ngomong. Jadi shock. Kembali ke masing-masing berarti Pak ya. Kalau yang mana? ya. Yang mana? Iya sih, baik ke masing-masing. Ya, stop loss baik ke masing-masing. Gitu, oke. Tapi kalau trade-nya juga masuk posisi juga baik ke masing-masing sih. Itu sesuai dengan yang saya trade kayak begitu caranya. Kalau nggak bagus, jangan paksa. Begitu. Oke. Udah ya, udah saya trade semua ya. XAU ini saya stop. Ya, oke. Ini kurang bagus. Dah. Oke, ada request saya nggak? Jangan. Silakan, ada request saya nggak? Oke, ada request saya nggak? Euro masih oke ya? Oke, nanti kita kapan? Ya, oke. Silakan. Yuk, mungkin ada mau tanya Pak Agus, Pak Ali, Pak Irwandi, Pak Kenny. Silakan. Oh, ada selamat makan, Pak Agus. Ya, selamat makan ya. Nggak apa-apa, santai. Sambil makan nggak apa-apa. Ya. Nanti next kita mau masukin jam 8 aja. Ya, biar pada udah siap. Oke, ada mau tanya sampai sini? Bisa? Oke, ada mau tanya? Ya, silakan yuk, saya tunggu. Ya, saya tunggu 3 menit. Oke, kalau misalnya ada mau tanya. Silakan. Mungkin ada yang mau tanya atau mau ada request lanjutan. Ya, silakan. Loh, ngomong terus, serak juga ya. Serak juga gue bener loh. Ya. Ngomong terus. Ya, silakan Pak Yogi, kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Belum, Pak. Masih belum. Ya, oke, yuk kita bagi-bagi. Aduh, tunggu. Ya, 3 menit lagi saya lanjut. Pak, maaf, suara saya kekecilan atau gimana? Udah, Pak. Pas ini. Ya, pas ya. Oke, good. Ya. Oke ya, sembari jalan ya. Oke, sembari jalan. Ya, oke, ini kalau kalian lihat semua di sini, ya, ini semua custom ya. Ya, ini semua custom indikator. Ya, jadi ini kalian nggak bisa ketemu di internet, ya. Jadi ini semua kita bikinan, ya. Oke, ini custom semua. Kalau kalian lihat di sini, indikator kita cukup oke, ya, secara teknikal, tinggal dipaduin sama fundamental aja. Ya, oke, saya lanjutin. Nah, kalau kalian mau lihat hasil-hasil dari ini, saya ajarin di ini. Saya ajarin di Saya ajarin di pelatihan juga. Ya. Oke, saya ajarin di pelatihan. Sembari ini ya, sembari ini kalau misalkan mau request silakan. Ya, oke. Saya ini ajarin di pelatihan juga. Nah, ini dia.
Semua ini yang kita udah praktekin, ya. Oke, itu kita ajarin di murid-murid saya. Kalau yang hasilnya ini cukup banyak, ya. Ya, kalau mau lihat ini hasilnya cukup banyak. Ya, oke. Nah ini, kalau mau lihat hasilnya di sini. Ya, kita dengar aja. Ada bapak, ada ibu. Ya, oke. Kita dengar aja. Ya, apa omongan mereka. Oke, silakan. Kita dengerin. Ya, hasil dari yang saya ajar ini. Itu aja tuh lumayan sekarang. Sorry ya, kekecilan suaranya. Ya, saya gedein dulu. Ada masuk chat, mungkin ada ini. Pakai robot apa bisa lebih efektif? Pak Irwandi itu balik ke masing-masing Pak Irwandi. Ya, itu pertanyaan bagus. Ya, ada orang yang cocok robot, ada yang enggak. Ya, dia lebih efektif karena dia tidak pakai emosi. Ah, gitu loh. Kalau mau lihat ini tergantung. Robot ini sekali saya jawab ya, bagus pertanyaan. Robot itu tergantung pribadi masing-masing. Ya, oke, ini saya kasih tahu. Robot itu bagusnya, ya. Robot itu sebentar ya saya ngomong ya. Robot forex atau EA, itu murni technical. Ya, dia murni technical. Jadi kan sebenarnya robot itu kan baca matematika. Ya, murni technical. Ya, oke. Saya tulis lagi. Tidak bisa baca fundamental. Udah pasti. Robotnya nggak bisa baca fundamental. Ya, oke. Ada yang suka pakai EA, ada yang suka pakai manual. Ya, oke. Kalau saya dua-duanya saya pakai. Ya, oke. Ini baik ke masing-masing. Ya, oke. Jadi apakah lebih efektif? Tergantung orangnya. Ya, tergantung orangnya. Tapi ya saya bilang semua ada plus minusnya. Ya, nggak bisa robot tuh 100% handle trading manusia, itu nggak bisa. Terutama fundamentalnya, dia nggak bisa baca. Gitu aja sih Pak. Ya, kalau Bapak kebetulan ngomong tentang robot, saya ada robot. Ya, nah, ini kebetulan. Bapak ngomongin tentang robot. Ini saya kasih robot saya. Ya, kita study tester ya. Nah, ini robot saya. Kalau kamu lihat di sini, ini kelihatan ya, Anco versi 2. Ya, saya coba backtest di GBP. Ya, kelihatan ya di sini ya. Oke, kita coba backtest. Saya start. Ya, saya start. Oke ya, udah bunyi ya. Oke, sebentar saya gedengin. Udah bunyi. Oke, kita lihat sama-sama. Ya, ini resultnya. Ya, kita lihat resultnya dia jalan ya. Tahunya jalan dari mana? Di sini kelihatan tuh, udah ada profit ya. Ya, dari sini nih. Sorry. Dari sini nih, kelihatan nih. Udah ada profitnya nih. Ya, udah ada loss sama profit. Oke. Terus ada reportnya. Yang penting lihat graph ya. Nah, tuh. Ya, grafnya bagus ya, 45 derajat. Ya, 45 derajat. Jadi berarti ini robot menghasilkan. Ya, ini robot profit. Oke, nah, kalau mau coba lagi, ini saya coba di broker yang ini ya, broker apa? Mau coba di broker lain bisa. Ya, misalnya Pak Anco, coba dong di broker lain Pak Anco. Nah, ini bisa. Ya, saya study tester sama. Ya, saya setting Anco. Sekarang saya coba di euro. Ya, saya coba di euro. Tadi kan saya coba di GBP. Ya, sekarang saya cobanya di. Nah, udah gitu saya tes start. Ya, saya di tester. Dites aja robotnya bagus atau enggak. Ya. Oke. Nah, ini robot saya waktu itu saya bikin harganya 8 jutaan. Ya, ini robot harganya 8 jutaan. Ya, soalnya oke banget. Ya, lihat di sini resultnya. Ini ya hasilnya ada jalan. Reportnya ada. Oke, yang penting grafiknya tuh. Ya, kelihatan ya 45 derajat ke atas. Ya. Oke. Nah, kalau mau lihat MQL-nya, oke, saya juga ada MQL robot saya di sini. Nah, ini dia. Sebentar. Robot saya, nah ini dia. Oke. Nah ini dia MQL-nya, kelihatan ya. Udah jalan, ini udah jalan 2 tahun. Ya, kelihatan di sini. Ini kelihatan, ini dari MQL. Ya, pasti ada loss ya. Tapi kan yang penting kan profitnya lebih oke. Lihat algonya, kalau algo 99% kan berarti kan account ini murni pakai robot.
Ya kelihatan algo 99%. Yang penting grafiknya naik. Situ. Ya, grafiknya naik. Oke, jelas nggak? Ya, menjawab pertanyaan nggak buat yang robot tadi? Tadi siapa Pak? Siapa nanya? Pak siapa? Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, tadi Pak siapa? Irwandi. Pak Irwandi. Oke, udah ya. Oke, udah cukup jelas ya. Ya, thank you loh. Ya, thank you Pak Irwandi. Terima kasih Ya. Pak Irwandi. Ya, oke, sekalian dengar ya apa kata murid-murid saya. Oke, silakan. Nih saya kasih. Itu aja udah lumayan sih. Pak Yogi kedengaran Pak Yogi? Pak Yogi? Kedengaran, jelas. Ya? Jelas. Sekarang sehari rata-rata saya sekitar 40 sampai 50 sih. Oke. Oke ya, sebentar ya. Sebentar saya maksimalin. Itu aja udah lumayan sih Pak. Sekarang sehari rata-rata saya sekitar 40 sampai 50 sih. Oke, good. Jadi Bapak itu cuman pakai itu apa sehari bisa itu cuman ini apa namanya cuman modal 100. Oke, good. Modal 100 sehari dapat 50. Iya, seminggu kemarin saya dapat sekitar 230, 240. Berarti 2 kali lipat dong nggak berarti? Iya. Ya udah bagus Pak, tinggal nanti modalnya ditambah aja gitu loh. Oh, iya, gitu. makanya itu sisanya tinggal saya kumpulin buat jadi modal lagi. Ya. Oke, gitu. Oke, ada mau? Oke, itu aja udah lumayan. Coba. Itu dari Pak Abdul. Ya, oke. Nah, ada lagi Ibu. Ya, ini Ibu. Ya, oke, itu semua testimonial spontan semua ya. Oke, ini Ibu. Saya sering yang 5 menit. Waduh. Tapi bisa ya, maksudnya M5 disiplin ya, bisa ya. Cepat soalnya. Cepat. Masalahnya nggak bisa kemana-mana kalau lagi M5 ya benar-benar proses gitu. Betul. Karena M5 enaknya yang emas beneran. Ya, tapi itulah kalau dia sekali nge-hit dapatnya gede, memang gede bisa sampai. Aku kemarin dapat sampai $60 dalam 5 menit itu Pak. Oke. Oke ya, itu Ibu. Ya, oke. Sama satu lagi ya, ini Pak Irwin lagi sakit. Ya itu beda-beda orang semua ya, tapi mereka kasih testimoninya spontan. Ya sebagai rasa terima kasih lah udah diajar dan menghasilkan. Gitu. Oke. Aja konsisten juga dalam dalam 1 minggu ini saya hitung tuh ya profit tuh sekitar 10% per hari, bisa 20% per hari. 20%, 10% per hari. Lumayan sih Pak. Oh, hari ini saya 50%, Pak. Wah, boleh, mantap. Di-share dong itunya, apa tradingnya gimana? Oke ya, kelihatan ya. Kayak itu hanya beberapa dari yang ngomongan langsung. Ya, oke, kalau mau lihat secara grup ya kita kan namanya kita pelatihan, kita selalu bina. Ya, oke, nggak mungkin kita tinggalin. Kita selalu bina. Oke, nah kalau mau lihat tentang hasil-hasil yang lain, ya oke, ini saya kasih di sini. Ya, ini banyak banget testimonial yang lain. Ya, testimonial yang lain. Oke, saya kasih di grup aja ya. Oke, saya kasih di grup aja. Oke, nah itu ya. Ya, saya kasih di grup. Ya, jadi itu ya yang tadi sebagian dari yang video. Oke, kalau yang testimonial lain yang secara tertulis itu udah saya kasih linknya. Ya, itu banyak banget sisa-sisa yang lain. Oke, nah kebetulan tadi udah live trade, ya oke, ya semua yang live trade itu nanti saya ajarin ya di pelatihan. Oke, saya akan nawarin khusus buat yang hadir hari ini. Oke, ya saya tawarin. Kebetulan pesertanya udah lumayan, ya saya kasih di bawah 1 juta. Ya, kita yang apa yang dipelajari ini cukup banyak. Ya, oke, kita mulai tanggal 5 November. Ya, betul ya Pak Yogi ya. 5 November betul, minggu Pak. depan ya. Minggu depan Betul. Oke, saya jamin kamu bisa langsung praktek. Ya, oke. Ya, langsung praktek. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini biasanya saya harganya sampai juta-jutaan. Oke, kali ini saya kasih kalau misalnya mau ikut ya oke 975 aja. Ya, kalau misalnya oke, boleh DP dulu nggak apa-apa. Ya, oke langsung ke marketing masing-masing ya, ke Pak Yogi bisa ya. Oke, ya saya oke.
Langsung ke kolom chat ke masing-masing. Pengumumannya udah ada, ya oke, di sini pengumumannya. Ya oke, yang ikut juga udah lumayan. Ya oke, karena kali ini aja. Ya, saya kasih harga segitu. Ya, di bawah 1 juta. Ya. Oke. Nah, di bawah 1 juta. Ya, oke. Jadi biasanya kalau melihat juta-jutaan, ini di bawah 1 juta. Ya, yang kita pelajari itu cukup banyak. Ya, apakah keburu Pak Anjo? Keburu, nggak usah khawatir. Ya, oke. Saya bakal pasti yang saya ajari penting-penting aja. Ya, jam 10 pagi kita mulai sampai jam 4 sore. Kalau misalnya nggak selesai pun juga pasti saya tambahin waktunya. Nggak usah khawatir. Gitu, oke. Nah, kalau yang daftar sekarang, ya oke, saya kasih harga segitu. Ya, dan saya langsung kasih buku. Ya oke, buku ini bagus banget. Kenapa? Karena gimana dia ajarin gimana Forest dari kalah jadi menang. Ya, oke, ini buku kalau di Amazon jualnya sekitar hampir 800.000. Ya, bahkan hampir menyamai lagi harga workshopnya. Ya oke, itu saya kasih ke kalian. Gitu, oke. Ya, silakan, ada mau tanya nggak? Oke, kita live tradingnya udah oke ya, udah selesai ya. Oke, saya tawarin kalau misalnya ada yang mau, ya oke, saya ajarin hasilnya juga udah banyak. Ya, dari murid-murid. Oke, silakan. Ya, ada mau tanya? Oke, yuk saya tunggu. Silakan, mungkin ada mau tanya. Saya tunggu. Oke. Saya tunggu sekitar 3 menit. Ya, oke. Tadi yang ikutan trading bareng silakan. Ya, mungkin ada mau komen atau apa silakan. Ya, oke. Pak siapa nih 85 saya nggak tahu. Pak Agus, Pak Ari, Pak Iwandi, Pak Kenny ya, thank you ya Pak Kenny udah mau ikut datang. Ya, oke. Ya, silakan. Ada mau ditanyain? Ya, 3 menit silakan. Oke. Ini sebagai ini aja ya, sebagai gambaran aja ini komitmen ya oke. Saya tahu di alumni ini di alumni ini saya ikut free workshop ya hari Sabtu, tapi ini untuk alumni ya, ini sebagai komitmen aja ya oke. Sebagai komitmen kalau saya itu ngajarin ke kalian ya, ngajarin ke kalian, saya tetap bina terus. Gitu. Kayak ini hari Sabtu ini, besok saya ada lagi workshop. Ya, saya kasih free tapi buat murid-murid. Ya, gitu. Oke, itu sebagai komitmen lah. Supaya kalian intinya kalau udah ikut saya pengen semuanya berhasil. Gitu. Oke, jadi pasti saya pantau terus. Gitu. Oke, ya ada mau tanya silakan. Ya, oke, kalau mau lihat video-video yang lain banyak. Ya, oke, siapa sih? Ya, oke, kalau mau lihat video-video yang lain banyak di sini. Ya, video testimonial, ya, oke, video trading bareng kita juga banyak. Ya, di sini. Bentar ya, saya kasih. Siapa sih kita ini? Ya, oke, siapa sih saya ini? Oke, saya akan langsung share screen aja. Ya, oke, silakan langsung aja ke channelnya. Ya, ini videonya banyak trading juga, banyak testimonial juga. Ya, oke, banyak live trade juga. Ya, saya kirim ke sini. Ya, saya kirim ke sini. Ya, saya kirim ke chat juga deh sekali. Ya, silakan. Ya, kalau misalnya nggak ada tanya. Ya, oke, yuk saya tunggu. Ya, 3 menit. Ya, oke. Ya, saya serahin ke Pak Yogi. Silakan, Pak Yogi. Mari mungkin silakan Bapak jika ada mau tanya. Kalau dirasa cukup, mungkin ini saya tutup aja ya. Oke ya Pak. Atau Sudah? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nanti di follow up aja ya masing-masing. Baik. Di follow up aja di grup atau di ini masing-masing. Di Terima kasih. Ya, oke, sama-sama ya, oke, biar seru trade barengnya. Biar seru trade barengnya. Oke, kalau saya ada trade bareng lagi boleh nanti di-update aja ya hasilnya yang ikut ya. Oke, baik. Thank you semua ya. Terima kasih semuanya Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Arwando. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu ya di minggu depan di Ditunggu, Pak. Amin. Ditunggu, Pak ya. Ya, oke. Thank you Pak Yogi ya. Ya, terima kasih Pak.